Malam harinya di Jayapura itu orang menyambut datangnya tahun 2000. Paginya saya naik kapal laut ya di dalam perjuangan untuk mendirikan DPD ya Nunukan ini. Akhirnya ya masuklah Ustadz ya dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan berbincang bersama salah satu dai. Kalau saya mengatakan beliau ini the real dai, artinya betul-betul real dai, ya, dai sungguhnya. Kenapa? Karena ya kita akan nanti lihat bagaimana penjelasan beliau terkait dengan perjalanan dakwah beliau mulai dari, kalau bisa kita mulai dari beliau sebelum hijrah sampai sekarang, bagaimana beliau sudah menjalankan dakwahnya di hampir beberapa pulau di Indonesia. Kita akan saksikan bersama dan simak bagaimana penjelasan beliau. Hari ini saya bersama Ustadz Saka, atau biasa kita panggil dengan Abu Amalia. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, baik. Ustadz, untuk memulai percakapan kita dan supaya pemirsa lebih dekat dengan Ustadz, mungkin bisa diperkenalkan diri Ustadz, nama dan tempat asal di mana Ustadz? Ya, Taib. Syukur jazakallah atas waktu dan kesempatannya baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yofiddin, dimanapun berada. Alhamdulillah di sore hari ini bertepatan dengan pada asar di salah satu kota kabupaten ya Nunukan yang biasa juga disebut dengan ya Bumi Tununtaka. Kami berada di tempat ini dalam rangka membersamai kita semua di DPD Nunukan ini. Namun ada hal yang tentunya kita ingin berbagi kepada ya semua. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan inspirasi atau katakanlah motivasi yang positif. Ya utamanya kita sebagai aktivis ya, aktivis Islam yang ingin menempuh suatu perjalanan yang akan mengantarkan kita kepada karunia Allah Subhanahu wa taala dengan melalui fase-fase yang akan kita sampaikan ya setelah ini. Jadi Ustaz, kalau saya ditanya kapan awal waktunya berhijrah dan apa sesungguhnya profesi saya sebelum berhijrah ya seperti sekarang ini. Yang pertama bahwa saya ini adalah mungkin kalau dikatakan seorang pengembara ya. Iya. Saya perantau ya. Dulu awal merantau itu masih cukup muda, bahkan masih tergolong belia. Saya pertama kali itu merantau ke Bontang, Kalimantan Timur itu masih usia sekitar 15-16 tahun. Jadi sudah pernah ke Kalimantan ya? Sudah pernah ke Kalimantan sebelumnya. Dan setelah itu saya sekitar ya 2 tahun bekerja di salah satu perusahaan di tepatnya di Morabadak ya. Morabadak itu perusahaan migas ya. Waktu itu kami bekerja di salah satu perusahaan yang dipimpin oleh seorang ya bule dari Amerika Serikat ya. Waktu itu ya kalau tidak salah itu ya PT Hapko ya. PT Hapko itu diambil dari nama salah seorang pemilik PT itu. Singkat cerita, saya bekerja di situ sekitar kurang lebih 2 tahun. Akhirnya setelah itu, setelah saya resign daripada perusahaan itu, akhirnya kita melanjutkan pengembaraan dan kita langsung berangkat menuju kepada provinsi yang paling timur Indonesia, yaitu Papua ya. Yang dulu kita berada di kota Jayapura ya. Ini dalam rangka itu umur berapa Ustaz? Umur berapa ya, itu? waktu itu sekitar umur 18 ya. Oke, jadi belum pas hijrah ini ya? Belum hijrah. Okay. Nah, dari situlah alhamdulillah saya bertemu dengan seorang yang cukup bijak. Dia adalah merupakan bapak angkat saya. Beliau adalah pensiunan angkatan laut ya dari Jawa Barat. Ya, tepatnya kampung beliau itu adalah Kabupaten
Garut, Jawa Barat. Ya, bahkan saya sendiri sudah pernah berkunjung ke rumah beliau. Dan beliau sekarang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan apa yang pernah beliau berikan kepada kami berupa nasihat agar supaya kita ini memperhatikan ya agama kita, karena kita ini ya hidup di dunia hanya sementara, sedangkan kita ini akan menuju kepada kampung keabadian, itu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di situ mulai Nah. dapat pemahaman tentang Islam. Nah, dari situlah awalnya saya termotivasi dan tertarik karena ada satu nasihat dari beliau itu yang subhanallah menurut saya itu betul-betul sangat menyentuh ya, sangat menyentuh, karena beliau itu adalah salah seorang amir daripada Jamaah Tabligh ya. Beliau adalah salah seorang amir Jamaah Tabligh di Jayapura, dan saya sendiri juga adalah ya awalnya itu bersama dengan Jamaah Tabligh itu. Nah, pada suatu hari beliau memberikan satu wejangan atau nasihat, atau ya istilah kita sekarang itu adalah bayan ya, bayan atau penjelasan, arahan. Beliau mengatakan kalau kita sudah paham ilmu Islam, ilmu agama, maka sebenarnya ada penjabaran daripada ilmu itu yang sifatnya hakiki atau yang sebenarnya daripada sekedar teori dalam bentuk ilmu. Nah, maka saya penasaran, sebagai orang awam pada saat itu saya penasaran apa yang dimaksud oleh Bapak itu. Dia mengatakan sebenarnya penjabaran ilmu itu ada, kita akan sampai pada hakikatnya apabila kita bisa tahu 3 perkara. Nah, kalau Ustadz bertanya apa 3 perkara itu, maka inilah yang akan membuat saya itu berawal dari situlah perjalanan hijrah itu. Beliau mengatakan, kalau kamu sudah tahu dari mana kamu berasal, apa tujuanmu hadir di dunia, dan kemana engkau harus kembali setelah meninggal dunia ini, maka itulah puncaknya ilmu. Itu disebut dengan hikmah. Maka saya penasaran, ya apa maksud beliau ini? Maka dari situlah saya mulai melakukan perjalanan ya ritual. Saya sudah mulai ya pindah dari satu guru ke guru berikutnya, belajar dari satu guru ngaji ke guru ngaji berikutnya. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu itu kan saya sama sekali belum bisa membaca Al-Qur'an, ya. Tetapi masa sudah ada kecintaan kepada syariat. Ya buktinya saya biasa mulai membuka Al-Qur'an terjemahan. Nah, dari situ saya dapat, oh ternyata di dalam agama kita, oh yang dimaksud dengan ya iman, oh ini. Yang dimaksud dengan akidah, oh ini. Yang dimaksud dengan tauhid, oh ini. Apa yang menjadi perintah Allah, oh ini. Apa yang menjadi larangan, oh ini batasan-batasannya. Oke. Maka dari situlah mulai ya ada ketertarikan pada saat itu. Nah, ya. Setelah ada ketertarikan itu masih di Jayapura, Ustaz ya? Ya, masih. Di Jayapura. Nah, sekarang fase yang berikutnya setelah ada keinginan untuk belajar, sudah mulai baca buku, itu bagaimana kisahnya sehingga masuk dalam dunia dai atau berdakwah di beberapa tempat yang saat ini kita saksikan. Masya Allah. Ini luar biasa. Mungkin sekarang ya antum kaget kalau saya sampaikan. Awal daripada semangat yang begitu membara dalam dada saya, bahwa ternyata memahami ilmu agama itu, memahami ilmu syari itu adalah suatu keniscayaan, itu berawal daripada kasetnya Ki Haji Zainuddin MZ. Oh, Masya Allah, itu berawal dari kasetnya beliau itu. Ya, karena beliau dulu kan kasetnya itu viral di Asia Tenggara itu. Sampai diputar di Singapura, diputar di Malaysia, Kuala Lumpur, diputar di Brunei. Bahkan saya melihat televisi itu, waktu itu masih zamannya TVRI, tapi di mana-mana beliau itu dipanggil ceramah dan seterusnya. Dan subhanallah, ya beliau itu memberikan pencerahan kepada umat itu kan enak sekali gitu. Ya, beliau itu ditunjang dengan retorika yang Masya Allah, ya dengan dalil-dalil yang pas, Masya Allah. Nah dari situlah saya itu mulai tertarik. Akhirnya singkat cerita, Ustaz, bertepatan dengan tahun 2000. Tahun 2000, ya, oke. Ya, tahun 2000. Ya, pas 2000. Malam harinya di Jayapura itu orang
menyambut datangnya tahun 2000. Paginya saya naik kapal laut menuju Jakarta. Waktu itu saya masih ingat itu kapal yang saya tumpang itu kapal Rinjani. Nah, kapal Rinjani, kapal pelni Rinjani. Jadi waktu itu sedang meninggalkan Jayapura untuk Dalam rangka berpetualang mencari kebenaran itu. Karena terinspirasi dengan ceramahnya Pak Zainuddin MZ itu. Ya, terinspirasi dengan ceramahnya Pak Zainuddin MZ itu. Singkat cerita saya sampai di Jakarta, kebetulan di Jakarta ada keluarga, ada om di sana itu tinggal di Jakarta Barat, dan saya punya sepupu satu kali itu yang sekarang tinggal di Tarakan itu jadi sopir di Jakarta, waktu itu sopir Metro Mini. Iya. Nah, karena waktu itu sampai di Jakarta itu kita belum tahu kita mau kemana, apa pekerjaan yang pas buat kita yang namanya juga merantau seperti itu, akhirnya ikut-ikutlah saya di mobil. Ikut-ikutlah saya di mobil jadi kondektor Metro Mini. Iya. Saya jadi kondektor Metro Mini di Jakarta. Kami punya mobil itu jurusannya dulu itu dari Blok M menuju apa? Dari Pasar Minggu menuju Blok M. Ya, jadi rute kami itu Pasar Minggu menuju Blok M. Pulang pergi ya seperti itu. Nah, di Jakarta itu apa yang didapatkan? Pengalaman spiritual di Jakarta apa yang didapatkan situ, Ustaz? Jadi setelah saya berada di Jakarta itu, sambil ikut-ikut mobil dari kondektor itu, ini apa ya? Hati kecil saya itu selalu tidak merasa tenang. Artinya saya tuh selalu mau silakan orang itu mencari jati diri dengan mau menjadi dai. Akibat karena terinspirasi dengan ceramahnya Pak Kiai Zainuddin MZ. Singkat cerita, saya tinggalkan mobil. Waktu itu sementara saya ada mobil, saya minta sama kakak sepupu itu, saya mau dulu. Saya mau turun dari mobil dulu. Dia bilang, mau kemana? Saya bilang, ya ada urusan. Padahal saya diam-diam mencari tahu di mana tempat tinggalnya Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh ya, jadi salah satu tujuannya untuk mencari Kiai Haji Zainuddin MZ. Singkat cerita, saya tinggalkan mobil. Ya, waktu itu saya tinggalkan mobil di Terminal Blok M. Saya bertanya sama orang, Pak, mungkin Bapak bisa memberitahu di mana alamatnya Pak Kiai Zainuddin MZ. Dia mengatakan, dia tinggal di daerah Dalam, Jakarta Selatan. Jadi saya langsung mengambil waktu itu mobil itu Metro Mini jurusan Gandaria Roda Dalam. Setelah sampai di Gandaria situ, saya turun dari mobil, bertanya lagi sama penjual di pinggir jalan, Pak, numpang tanya ini di mana alamat pasnya Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Langsung ditunjukkan, itu Jalan Aum. Itu Jalan Aum itu tinggal turun ke bawah itu begitu. Ya kita melihat ke arah barat, langsung rumah beliau dengan masjidnya. Subhanallah. Dari situlah, Ustaz, saya jalan dan ternyata, Masya Allah, betul-betul saya ketemu dengan alamat beliau. Singkat cerita, setelah sampai di depan pintu rumah beliau, ada penjaga. Saya tanya, Assalamualaikum. Ada Pak Kiai? Dia mengatakan, barusan dia keluar. Mungkin ada perlu dengan Pak Kiai? Saya bilang, ada perlu. Sampai ditanya dari mana, saya jelaskan saya dari Makassar. Ya tujuannya Pak? Ya saya mau bertemu dengan Pak Kiai. Jadi saya menunggu di situ sampai menjelang waktu zuhur. Saya menunggu di situ sampai menjelang waktu zuhur. Sebelum azan dikumandangkan, beliau datang. Kiai Haji Zainuddin MZ datang. Akhirnya beliau datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung memperkenalkan diri. Kemudian beliau tanya dari mana, Mas? Saya mengatakan saya dari Makassar, Pak Kiai. Ya tujuannya ke sini untuk apa? Saya mengatakan saya mau ketemu dengan Pak Kiai. Terus boleh silakan. Kan tidak sembarang orang masuk di rumah beliau itu, Masya Allah. Ya, pejabat saja itu tidak bisa tembus ke rumah beliau. Tapi ya namanya kita ini dekat, karena hati kecil saya tidak bisa lagi dibendung waktu ada perasaan tidak bisa lagi dibendung. Harus ketemu dengan beliau. Karena bayangkan, demi untuk bertemu beliau karena terinspirasi dengan ceramahnya, saya tinggalkan provinsi paling timur Indonesia menuju ibu kota negara. Singkat cerita, ketemu dengan beliau, saya sampaikan ya apa hajatnya. Saya mengatakan, Pak Kiai, saya mohon ya diterima jadi murid Pak Kiai. Tidak ada lagi A dan B, langsung kepada intinya. Saya mohon agar supaya Pak Kiai menerima saya sebagai muridnya. Apakah saya dimasukkan di pondoknya Pak Kiai,
atau dibimbing apalah, yang jelas saya mau dibimbing agama. Saya cerita dan mengatakan kalau begitu, ya tunggulah waktu karena saya ini dalam keadaan sibuk. Dalam 1 pekan ke depan ini akan ada pertemuan di Senayan. Waktu itu rupanya beliau meresmikan apa ini partainya waktu itu. Partai apa itu? Ya, Pak, salah satu partai yang beliau ini. Partai yang mirip dengan P3 itu, tetapi dia punya warna itu warna hijau ya pada masa itu tuh. Ya kalau tidak salah itu P3 Reformasi ke apa namanya itu ya. Tapi mungkin seperti itulah mungkin dulu. Nah, tuh. setelah itu Nah, bertemu lagi dengan beliau setelah itu. nah setelah itu, qadarullah tidak sempat lagi bertemu dengan beliau. Karena beliau sudah sangat sibuk. Apalagi waktu itu beliau langsung dinyatakan ya menduduki salah satu posisi di Senayan sebagai anggota DPR RI ya waktu itu. Nah, setelah di situ, Ah, maksudnya setelah kita langsung pindah ke, maksudnya setelah dari Jakarta ke kemana lagi, Ustaz? nah Kemana setelah lagi? itu pas tahun 2002. Ya, jadi saya masuk di Jakarta 2000, keluar 2002, saya pulang ke Makassar. Oh, jadi sempat 2 tahun di Jakarta? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Biasa kerja di Bandung, biasa kerja di Cilegon, Banten, iya. biasa kerja di Merak. Ya, ikut-ikut sama ya saya punya saudara angkat itu. Nah, saya kerja setelah itu, akhirnya pun kembali ke Makassar. Yang mana Ustadz inilah dalam merupakan kita orang yang pertama kali menjadi asbab yang paling besar, asbab yang paling utama, ya sehingga saya bisa ya berhijrah ya dengan hijrah yang sesungguhnya. Oh Seperti itu. iya. Nah, sekarang dimulailah fase Ustadz untuk belajar ilmu syar'i. Ya. Karena fase sebelumnya itu adalah fase pencarian jati Pencarian. diri, ya. Betul, betul. Kemudian bagaimana bersemangat mau belajar, ya. Kemudian ke Jakarta 2 tahun, kemudian kembali dan di kampung inilah bertemu dengan guru yang awalnya akan membimbing Ustadz. Bisa diceritakan Ustadz seperti apa prosesnya? Ya, baik. Dari situlah saya diperkenalkan dengan awalnya itu adalah diajak ikut taklim. Setelah mulai tertarik dengan taklim itu, akhirnya pun diajak menuju ke fase berikutnya. Yang diistilahkan itu dengan tarbiyah ya. Oh. Dijelaskan dengan tarbiyah. Nah, tapi maksudnya begini, kenapa langsung Ustadz tertarik untuk ikut? Ya, Apa? karena memang saya tinggalkan Jakarta itu, yang ada dalam benak saya itu adalah bagaimana saya ini bisa berhijrah ya. Oke. Istilah Iya. ya istilah saya iya bisa berhijrah. Iya. Karena memang hati kecil saya ini tidak bisa lagi ditahan perasaan bahwa saya ini harus berubah diri. Nah, Saya harus hidup lebih baik lagi seperti itu. Nah, setelah ada Ustadz yang mengajak, kemudian pergi taklim, akhirnya tertarik untuk ikut. Akhirnya tertarik. Nah, dari situlah awalnya saya menapaki hijrah sesungguhnya. Setelah murabi saya ini, Ustadz ini, mungkin dia melihat saya sudah ada ketertarikan, ya sudah mulai ada kesikohan. Akhirnya singkat cerita, saya disampaikan, apakah antum ini ada keinginan untuk belajar di Makassar? Nah, saya mengatakan belajar maksudnya dia mengatakan kita ini punya lembaga pendidikan di Makassar. Ya, terus saya bilang pendidikan ini dikelola oleh siapa? Lembaga siapa? Organisasi apa? Ya, waktu itu saya belum menyebut dengan lembaga, tapi saya mengatakan aliran apa gitu. Aliran apa gitu. Ya namanya kita juga masih awam ya. Masih belum terlalu banyak paham tentang masalah perjalanan dakwah ya, kayak gitu. Saya mengatakan ini bukan aliran, tapi dia hanya semacam satu lembaga yang menaungi orang-orang yang mau menuntut ilmu syar'i. Nah, akhirnya dikenalkan namanya Wahdah Islamiyah. Nah, dari situ Ustadz pertama mengenal nama Wahdah Islamiyah. Dari situ awal mengenal nama Wahdah Islamiyah. Karena beliau ini kan alumni UNEM, ya. Dulu dia kuliah di UNEM sambil dia kajian di Wahdah Islamiyah seperti itu. Kampus. Aktivis kampus seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya beliau mengatakan bagaimana kalau kita itu belajar fokus. Supaya kita katanya itu belajar fokus, lebih baik saya antar kita ke Makassar. Insya Allah nanti di sana kita akan dipertemukan dengan beberapa ustadz yang bisa membimbing kita secara langsung. Dan lebih menariknya lagi, saya dijanjikan waktu itu, dan memang janjinya betul. Dan mengatakan kalau kita mau ke Makassar itu, insya Allah kita akan dipertemukan dengan para ustadz yang sebetulnya kapasitasnya sudah kapasitas ulama. Dan tidak tanggung-tanggung rata-rata mereka itu belajar di kota Rasulullah, kota Madinah.
Al-Munawwarah, Masya Allah. Dari Jadi situ saya, itu yang membuat kita semakin tertarik. dari Betul. situ dulu saya apa namanya itu, apa ya, betul-betul merasa terharu. Kan saya mengatakan, ya mudah-mudahan ini adalah doa saya dijawab oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini sudah bertahun-tahun saya itu ingin memperbaiki diri, tapi memang belum ada yang bisa membimbing ya, Iya, iya. seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang yang memang pas untuk memberikan kepada saya bimbingan. Alhamdulillah dari situlah berangkat dari situ akhirnya saya pun dimasukkan ke dalam satu lembaga kita di Wali Salamia, yaitu lembaga pendidikan Tadribul Duat. Oke, Yang jadi sekarang disebut dengan sekolah dai ya, sekolah dai ya. sekolah dai. Dulu namanya Nah, Tarbiyah Duat, ya, sekarang sekolah dai. sekolah dai. Ya. Nah, kita persingkat. Jadi di sekolah dai itu berapa lama Ustaz, proses belajarnya? Ya. Alhamdulillah kita di sekolah dai itu kurang lebih 1 tahun. Tetapi Masya Allah, Alhamdulillah saya tanpa bermaksud untuk mentazkiyah kita punya lembaga, tetapi saya juga tidak bisa menyembunyikan perasaan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa meskipun kita dididik Tadribul Duat atau sekolah dai itu hanya setahun, tetapi Masya Allah ilmu syar'i yang kita miliki Insya Allah sudah cukup untuk menjadi bekal menuju kepada ya perjalanan dakwah Insya Allah. Jadi selain Ya. ilmu syari juga mungkin militansi yang dibangun di situ sangat besar Ustaz ya. Ya, karena memang Militansi kita dakwah. di Tadribul Duat itu seperti itu. Setelah kita sudah memahami akidah dengan benar, memahami ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan ya Rasulullah, maka yang paling ditekankan di situ adalah bagaimana kita ini akan menjadi seorang dai, orang-orang yang istilahnya dikatakan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang akan ya memberikan ya kebaikan dalam bentuk islah, ya perbaikan di tengah-tengah ya masyarakat. Sehingga kemarin saat saya bicara-bicara dengan salah seorang ihwa di Sempatik, sampai mereka ketawa, saya mengatakan, kita di Wali Islamiyah ini memiliki dua bentuk pendidikan itu. Kalau di Setiba Makassar itu, mereka dibina dalam waktu yang panjang dengan metode pendidikan ulama. Sementara kami Tadribul Duat itu dididik dalam waktu yang singkat, tetapi metode Kopassus. Iya, iya. Komando Pasukan Khusus. Apa bentuk Kopassusnya Tadribul Duat itu atau sekolah dai sekarang itu adalah siap ditempatkan di mana saja dan siap dipanggil kapan saja. Itu ya, itulah kelebihannya Tadribul Duat itu. Baik Ustaz. Jadi sekarang ini fase menuntut ilmunya setahun sudah selesai. Nah sekarang tentu di Tadrib itu ada penugasan ya. Penugasan selama berapa tahun Ustaz biasanya? Ya biasanya 1 tahun 2 tahun, dan ya sebenarnya itu bukan satu kemestian, tetapi ya tergantung bagaimana kita dengan istilahnya itu aturan dengan lembaga seperti itu. Baik. Nah sekarang bagaimana proses perjalanan Ustadz dari setelah Tadrib sampai ditugaskan di suatu tempat? Saya dengar juga menikah sebelum diutus ke tugas pertama ya? Betul. Ya, jadi saya masuk di Tadribul Duat itu 2003-2004. Selesai 2004, dan setelah selesai Tadribul Duat itu langsung juga menikah. Setelah selesai menikah itu langsung menunggu beberapa saat ada penugasan. Jadi awal saya ditugaskan itu di Luhut Timur ya. Di Luhut Timur itu ya namanya Lembar Harapan sekitar 2 tahun, 2004 sampai 2005. Setelah itu saya ya mulai diberikan amanah dalam bentuk yang lebih besar lagi. Masih di Luhut Timur? Ya, bukan. Oh, sekarang waktu itu pindah diberikan amanah waktu itu sama Ustadz kita, Ustadz Ikhwan Jalil untuk membuka DPD Kota Madia Parepare. Oh iya. Jadi jadi Ustadz diutus ke Parepare dan kondisi di Parepare waktu itu belum ada DPD-nya. Belum ada. Artinya belum ada dakwah Wali Islamiyah di situ belum ada. Binambu belum ada. Saya termasuk pelopor di Parepare ya? Ya, jadi saya yang pertama membuka DPD Parepare itu dengan perantaran Ustadz Iwan Jalil waktu itu. Ustadz Iwan Jalil, ya Hafizahullah Ta'ala, ya dengan perantaran beliau waktu itu. Karena waktu itu beliau masih menjadi ketua umum kita. Karena waktu itu ketua umum kita masih ada di Jepang. Ustadz Zaitun Tarsmin masih ada di Jepang waktu itu. Dan waktu itu diberikan amanah lah Ustadz Iwan Muhammad Jalil itu menjadi ketua Wali Islamiyah pada saat itu. Maka saya diutus ke Parepare. Itu masa penugasan di Parepare itu 2006 sampai 2009. Akhirnya DPD Parepare dikukuhkan menjadi DPD. Setelah itu saya diberikan lagi amanah baru. Ya,
Dan Jadi- amanah ini lebih menantang lagi. Iya, iya. Ya, meninggalkan Sulawesi Selatan menuju Borneo, ke Pulau Oh, Kalimantan. Masya Allah. Pulau Kalimantan. Ya, Oh. itu dia amanahkan lagi membuka DPD Kota Madya Banjarmasin. Tahun 2009-2010. Ya, melalui perantaran antara kerjasama DPD Tarakan, waktu itu masih dipimpin oleh Ustadz kita Ustadz Alimuddin Syamah, bekerjasama dengan DPP, akhirnya saya ditarik menuju Kalimantan Selatan untuk membuka DPD Kota Madya Banjarmasin. Dan saya di sana itu selama 2 tahun. Ya, 2009, 2010. Setelah itu, saya potong dulu, ya, Ustaz. Artinya setelah meninggalkan daerah Parepare itu sudah ada penerus di sana, dai yang meneruskan. sudah ada. Oke. Sudah ada. Bahkan masih saya hafal sampai sekarang. Oh. Ya, ada ide kita di sana itu. Nah, sekarang Ya. pindah di Banjarmasin. Nah, sekarang pindah di Banjarmasin. Di Banjarmasin ini lebih menantang lagi. Karena di samping memang suasananya yang silanya beda dengan ya suasana yang lama ini, ya karakter masyarakatnya juga beda, ya. Iya. Ya, di samping itu memang sama sekali belum ada kita punya IHO waktu itu. Sama sekali belum ada. Artinya betul-betul saya masuk di Banjarmasin itu betul-betul merintis Dan ya. membawa keluarga. Dan membawa keluarga. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah di Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ya kita merintis ya Kota Madya Banjarmasin, dan dari situlah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah ya bertemu dengan beberapa saudara kita kaum muslimin dan siap untuk membersamai kita, siap dibimbing, siap dibina, dan bahkan pada saat itu ya bahkan sempat juga waktu itu menjadi bahan cerita itu karena justru ihwa pertama kita di Banjarmasin itu seorang perwira dari Angkatan Darat. Masya Allah. Ya, beliau itu adalah bernama Ataria Delva, orang dari Padang. Beliau pangkatnya waktu itu kapten, dan sampai sekarang saya masih sering berhubungan dengan beliau. Ya, nomor beliau juga sama saya, masih ada sama saya sampai sekarang. Dari situlah kita mulai ya ada kader, beberapa orang kader. Setelah itu akhirnya dikukuhkan jadi DPD waktu itu Ustadz Bahrunida yang berangkat untuk mengukuhkan sebagai DPD Kota Madya Banjarmasin. Akhirnya saya pun ditarik lagi menuju ya Kalimantan Utara, tepatnya di Nunukan sini. Oh, jadi sebelum menemukan di sini dari Banjarmasin dulu ya. Dari Banjarmasin, singgah dulu beberapa bulan di Tarakan untuk istilahnya itu mengambil perbekalan ya baik dalam bentuk ya ilmu syar'i maupun istilahnya wasilah-wasilah yang akan kita gunakan nanti setelah sampai di Nunukan sini. Nah. Sebelum Ustadz di sini sudah ada dai sebelumnya atau bagaimana? Sama dengan yang Parepare sama Banjarmasin atau sama? Belum ada sama juga ya? Belum ada sama sekali. Ya, jangankan ya kader, dai saja belum ada pada saat itu. Itu tahun berapa? Ya. Itu tahun 2010. Oh, 2010 sampai ya kita kemarin itu tinggal di sini sampai 2017 ya. Setelah selesai masa penugasan di Banjarmasin, akhirnya pun Banjarmasin dikukuhkan waktu itu sebagai DPD Kota Madya Banjarmasin. Setelah itu kita singgah sebentar di Tarakan, barulah kita diberikan lagi amanah baru untuk membuka DPD ya Nunukan Kalimantan Utara ya. Tahun 2010. Tahun 2010 ya, 2010 ya, sampai 2017 ya kita membersamai iwa di sini, awas kita semua. Dan waktu itu memang belum ada juga sama sekali kita punya belum ada dai di sini waktu itu. Ya belum ada juga kita punya kader. Jadi betul-betul kita membuka dari bawah. Kita betul-betul berangkat dari bawah, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin sekitar ya 1 tahun 2 tahun sudah mulai nampak, sudah mulai kelihatan ya daripada perjuangan kita dengan lahirnya beberapa kader. Ya bahkan saya masih ingat beberapa di antara kader yang merupakan as-sabiqun al-awwalun. Ada Ustadz Irfan Jaya yang sekarang Masya Allah sudah menjadi dai kita di DPD Nunukan. Kemudian ada Masya Allah Ustadz Alan ya yang sekarang menjadi imam kita di DPD. Kemudian juga ya ada ya Pak Bahari Masya Allah. Kemudian juga ada iwa kita yang sekarang hijrah ke Bulukumba, Ustadz Junawan, Masya Allah. Mereka semua dalam merupakan as-sabiqun al-awwalun. Ada juga kita punya ihwa Jusman,
yang berhijrah ke Buton, Iya. ya karena memang istrinya orang Buton. Semua itu adalah merupakan orang-orang yang Masya Allah ikut bersama kita ya di dalam perjuangan untuk mendirikan DPD ya Nunukan ini. Akhirnya ya masuklah Ustadz ya dari Makassar untuk melanjutkan perjuangan sebagai ya pimpinan di DPD Nunukan ini, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi perjalanan luar biasa. Nah, setelah ini terbentuk DPD, kemudian Ustadz ditugaskan kembali ke Ya, saya waktu itu setelah Nunukan ini berdiri DPD, ya maka saya ditarik ke kabupaten paling timur Kalimantan Timur yaitu Berau. oh iya, Ya di Bro ya. Berau selama 4 tahun ya. Iya. Dalam 4 tahun bertugas DPD Berau waktu itu Ustadz Faisal yang masih sebagai pembuka awal petugas. Ya saya di sana bersama beliau itu. Ya akhirnya waktu itu beliau sudah ditarik ke Bontang, kemudian juga pernah di PPU. Ya hanya sekarang berhijrah ke Sulawesi dan akhirnya pun saya juga ya dengan apa namanya berat hati meninggalkan Berau meskipun saya sangat cinta ya. Saya cinta dengan ya DPD Berau, ya Oh, kita di jadi sana sekarang insyaallah di ya. Berau 4 tahun, 4 tahun di sana berdakwah, berdakwah. banyak kegiatan kita di sana. Setelah itu Ya. pindah lagi ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara. sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Tetapi Masya Allah bagaimana juga kami sudah 3 tahun lamanya di Sulawesi Tenggara, tetapi Silaturahmi tetap. kebersamaan dengan ibu kata di Kalimantan itu tidak bisa dilupakan. Ya bahkan antum-antum semua yang ada di Kalimantan ini saya sudah anggap sebagai bagian dari para keluarga besar kami. Ya, tidak bisa dilupakan kebersamaan itu, uhwah itu memang ya bagi kami adalah ya di atas segala-galanya. Ya seperti itu, Masya Allah. Ya. Dan sekarang di tempat sekarang di mana lagi Ustaz? Di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara. tepatnya di Kabupaten Kolaka Utara, ya DPD Kolaka Utara, tetapi kami ditempatkan di DPC. Oh, Dan alhamdulillah setelah saya sampai di sana, alhamdulillah kita juga langsung mendirikan 2 DPC. Masya Allah. Ya, dan salah satu DPC ini saya pimpin sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Inilah salah satu manfaat besar seorang dai Ustaz ya. Artinya dimanapun dia berada, dia bisa memberikan manfaat. Ya, insya Allah. Kita Dan- teringat dengan Iya. sabda Nabi kita, ya, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana kamu berada dan berilah manfaat kepada umat di mana kita berada. Ya, seperti itu. Baik, Ya. Masya Allah. Jadi sangat panjang pembicaraan kita hari ini dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan dari beliau penjelasannya mulai dari awalnya tertarik belajar Islam, kemudian bisa menjadi dai saat ini, dan kita berdoa dan doakan beliau mudah sehat selalu Amin, dan amin, amin. bisa terus menebarkan manfaat, Amin, amin. dan kita berharap akan lahir dai-dai seperti beliau yang Masya Allah meditasinya luar biasa. Dan yang poin yang saya tarik di sini adalah beliau tidak pernah keberatan untuk dipindahkan ke tempat lain. Walaupun mungkin setelah misalnya tadi di Parepare sudah berjalan, pasti di situ bisa hidup lebih nyaman kan dengan perkembangan di sana, tapi harus pindah di tempat lain. Nah, ini yang kita salut dengan beliau, artinya hidupnya sudah betul-betul diserahkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Itulah yang saya katakan tadi Ustaz, bahwa kita di sekolah dai atau di Tadbir Butuh itu punya moto tuh seperti Kopassus. Iya, siap ditempatkan di mana saja dan siap dipanggil kapan saja. Oke, Masya Allah. Jadi mungkin demikian topik kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut nanti dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Dengan beliau mungkin dan juga narasumber dari ikhwah-ikhwah yang lain. Kita akan bercerita bagaimana pengalaman beliau bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.